Halo semuanya, selamat datang. Pasti sering banget denger kan istilah Web3 disebut-sebut di mana-mana. Katanya sih ini adalah masa depan internet. Tapi apa sih itu sebenarnya? Jujur aja, banyak yang masih bingung. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas konsepnya, lihat teknologinya, dan yang paling seru, gimana Web3 ini udah mulai mengubah dunia kita sekarang. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Coba deh pikirin, setiap kali kita posting foto, kirim chat, atau nulis status di media sosial, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, data-data itu sebenarnya punya siapa? Siapa yang ngontrol semuanya? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pintu masuk kita untuk ngerti kenapa Web3 itu penting banget. Supaya kita ngerti mau kemana arahnya internet, kita harus mundur sedikit nih. Lihat dulu sejarahnya dari awal. Jadi, sejarah internet itu bisa kita bagi jadi 3 babak besar. Dulu di tahun 90-an ada Web 1, internet satu arah. Bayangin aja kayak kita baca koran online, kita cuma bisa baca, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus, lahirlah Web 2, eranya media sosial, di mana kita semua bisa jadi kreator, bisa nulis, bisa upload. Nah, sekarang kita masuk ke babak baru, Web 3, yang menambahkan satu kata kunci super penting, miliki. Nah, sekarang ini kita semua hidup di era Web 2. Era ini keren banget karena bikin kita bisa terkoneksi dan berkolaborasi. Tapi, ada tapinya. Semua kekuasaan itu terpusat di tangan segelintir perusahaan teknologi raksasa. Data kita itu punya mereka. Aturan mainnya, ya mereka juga yang bikin. Kita cuma numpang. Nah, disinilah Web3 masuk ke panggung. Web3 ini hadir buat ngobrak-abrik model yang terpusat itu. Dia datang sebagai solusi dari masalah-masalah yang diciptakan di era Web 2. Gavin Wood, orang yang nyiptain istilah Web3, ngejelasinnya pas banget. Visinya simple tapi radikal. Balikin lagi kontrol ke tangan para pengguna, ke kita semua, bukan ke perusahaan. Ini benar-benar pergeseran kekuasaan yang fundamental. Coba kita lihat perbandingannya biar makin jelas. Kalau di Web2, kita tuh percaya aja sama perusahaan buat jaga data kita. Di Web3, kepercayaan itu ada di kode yang transparan yang bisa dicek semua orang. Kontrol data, pindah dari platform, langsung ke tangan kita sendiri. Ini benar-benar game changer. Oke, terus gimana caranya semua ini bisa kejadian? Apa sih teknologinya? Yuk kita intip mesin di balik Web3. Semua ini berawal dari blockchain. Anggap aja blockchain itu kayak buku kas digital raksasa yang super aman yang salinannya disebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi, nggak ada satu orang atau satu perusahaan pun yang bisa ngontrol atau ngubah isinya seenaknya. Inilah fondasi utama yang bikin semuanya mungkin. Nah, di atas blockchain ini ada yang namanya smart contract atau kontrak cerdas. Ini tuh sebenarnya cuma program komputer yang bisa jalan sendiri. Logikanya simpel. Kalau syarat A terpenuhi, maka otomatis aksi B bakal jalan. Jadi nggak perlu lagi perantara kayak bank atau notaris, karena aturannya udah dikunci di dalam kode. Dan jangan salah, ini bukan cuma konsep di atas kertas loh. Lihat aja DeFi atau keuangan terdesentralisasi. Itu adalah sistem keuangan alternatif yang dibangun pakai teknologi ini. Dan tahu nggak, sekarang ini nilai aset yang dikelola di sana itu lebih dari 100 miliar dolar. Gila kan? Ini bukti nyata dampaknya di dunia nyata udah masif. Dan itu baru pemanasan. Coba bayangin deh, kita bisa mengubah aset fisik kayak rumah, tanah, atau lukisan jadi token digital di blockchain. Konsep ini namanya tokenisasi, dan para analis memprediksi pasar ini bakal meledak jadi pasar bernilai triliunan dolar. Ini adalah jembatan antara dunia keuangan lama dan infrastruktur Web3 yang baru. Oke, cukup teorinya, sekarang kita lihat contoh nyatanya. Siapa aja sih pemain-pemain besar yang udah nyemplung dan serius pakai Web3 hari ini? Kita mulai dari raksasa perbankan, JP Morgan. Setiap hari mereka muterin duit 1 miliar dolar dalam bentuk aset digital di jaringan blockchain pribadi mereka. Ini bukan coba-coba lagi ya, ini udah jadi bagian dari operasi bisnis inti mereka. Wall Street udah di sini. Nggak cuma JP Morgan loh, BlackRock, manajer investasi terbesar di planet ini, juga punya dana miliaran dolar yang jalan di atas jaringan Ethereum. Ini sinyal kuat banget kalau para pemain terbesar di dunia keuangan udah serius ngelihat masa depan di teknologi ini. Oke, kita geser dari Wall Street ke pembayaran sehari-hari. Stripe, yang mungkin sering kita pakai buat bayar online, sekarang memproses jutaan dolar transaksi pakai stablecoin tiap hari. Buat siapa? Buat platform kayak Shopify dan Discord. Artinya, Web3 udah jadi jalur pembayaran global yang nyata, cepat, dan efisien. Dan Web3 itu bukan cuma soal duit ya. Contohnya Farcaster. Ini jejaring sosial terdesentralisasi yang penggunanya udah jutaan.
Ini bukti kalau model media sosial di mana data kita itu beneran punya kita, itu bisa jalan dan ternyata laku. Ini alternatif nyata buat raksasa web tuh. Tapi, tentu aja perjalanannya nggak mulus-mulus amat. Kita juga harus realistis. Ada tantangan besar yang harus dihadapi Web3 kalau mau diadopsi secara luas oleh semua orang. Jadi, ada 3 tantangan utama yang jadi PR besar. Pertama, regulasi yang masih abu-abu. Pemerintah di seluruh dunia masih bingung nentuin aturannya. Kedua, pengalaman pengguna atau UX-nya yang kadang masih ribet buat orang awam. Dan ketiga, tentu saja, keamanan. Risiko di-hack itu masih nyata banget. Tapi gini, meskipun tantangannya ada, teknologinya sendiri udah terbukti jalan. Kalau pemain sekelas JP Morgan dan BlackRock aja udah pakai dalam skala besar, artinya kita udah lewat fase, ini beneran bisa jalan atau enggak? Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah, tapi kapan teknologi ini bakal cukup matang dan mudah dipakai semua orang. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Melihat semua ini, dari keuangan, pembayaran, sampai media sosial, jangan-jangan kita emang lagi di awal era baru? Era di mana internet itu benar-benar jadi milik kita, para penggunanya, dan bukan milik segelintir perusahaan. Cuma waktu yang bisa jawab. Makasih banyak sudah menyimak.